Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Pelayanan Pemberitaan Yesus pada bagian yang pertama. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 14-15. Saya bacakan untuk kita semuanya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mulai mengajar kabar baik dari Allah di sana. Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik, karena sudah dekat waktunya Allah mendirikan kerajaannya di dunia ini." Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 14-15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 1 ayat 14-15 ini, kita membaca tentang awal pelayanan publik Yesus di wilayah Galilea yang terjadi setelah pemenjaraan Yohanes Pembaptis yang dimulai di Kapernaum di tepi laut Galilea. Disitulah Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Pelayanannya di depan publik atau di depan umum melibatkan kegiatan berkhotbah. Yesus berkhotbah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kata berkhotbah di dalam bahasa Yunaninya adalah kerux atau kerigma, berarti mengabarkan, memberitakan. Tapi apa pesan yang Yesus beritakan? Apakah itu pesan yang harus kita sampaikan ketika berkhotbah pada hari ini? Dari teks Markus 1 ayat 14-15 yang sudah kita baca ini, pertama-tama kita melihat bahwa Yesus menghargai kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Kerajaan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Sebuah kerajaan bersama dengan kemuliaan dan kekuasaan diberikan kepada anak manusia, yakni Yesus Kristus yang adalah Mesias. Kerajaan Allah melibatkan 4 konsep yang saling terkait, yakni raja ataupun pemerintahan atau kedaulatan yang diakui oleh Allah. Istilah kerajaan seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi seringkali menekankan pada ide abstrak tentang aturan atau dominasi, bukan daerah geografis yang dikelilingi oleh batasan wilayah fisik. Kata Basileia berarti kekuasaan, kerajaan, ataupun kekuasaan, tidak untuk dibingungkan dengan kerajaan yang sebenarnya, melainkan dengan hak atau otoritas untuk memerintah sebuah kerajaan. Pemerintahan Tuhan ini bersifat rohani. Ini bukan kerajaan fisik, tapi bersifat rohani. Manifestasi yang terlihat saat ini adalah di dalam bentuk gereja Tuhan, karena gereja adalah komunitas jiwa yang di dalam hatinya Tuhan itu berdaulat. Bahwa gereja merupakan kerajaan Allah di bumi, memperhatikan istilah gereja dan kerajaan digunakan secara bergantian ataupun interchangeable. Komentar yang dibuat untuk mereka yang ada di gereja itu bisa kita baca di dalam Kolose 1 ayat 13, 1 Tesalonika 2 ayat 12.
itu adalah deskripsi tentang orang-orang di gereja Asia, yakni orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ia memiliki elemen masa depan dan juga elemen masa kini, sifat kerajaan Allah. Aspek masa depan seperti yang dibicarakan oleh Yesus, yakni ketika kita akan berkumpul selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Aspek masa depan seperti yang dibicarakan juga oleh Rasul Paulus di dalam banyak suratnya, baik di Korintus maupun di Timotius. Aspek masa depan seperti yang dibicarakan juga oleh Petrus di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 10-11. Jadi kerajaan Allah ada sekarang dan di masa depan. Dalam pengertian sekarang ini, itu ditemukan dimanapun kedaulatan Tuhan diterima di hati manusia. Itu adalah kerajaan rohani karena Tuhan memerintah di dalam hati manusia. Manifestasi lahirianya hari ini adalah gereja Tuhan. Aturan atau peraturan atau pemerintahan atau kerajaan Allah ini diresmikan pada hari Pentakosta, ketika Allah Roh Kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Dalam artian masa depan, itu berarti peraturan ataupun pemerintahan kerajaan Allah akan memuncak pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini akan melibatkan berita sorga dan bumi baru masuk di dalam kebenaran yang dijelaskan oleh Rasul Petrus dan juga Yohanes. Bisa kita baca di dalam 2 Petrus dan juga surat Wahyu. Ini hanya akan dialami oleh orang-orang di gereja yang tunduk pada kehendak Tuhan pada hari ini. Kerajaan Allah melibatkan kabar baik, yakni Injil. Apakah kerajaan Allah perlu diajarkan hari ini? Jawabannya adalah sangat pasti. Contohnya, Filipus memberitakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Rasul Paulus dalam khotbah dan pengajarannya berbicara tentang tantangan di dalam memasuki kerajaan di dalamnya. Pengertian masa depan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Beralasan dan mengajarkan orang tentang kerajaan. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8. Tetapi dia juga telah pergi ke antara orang-orang Efesus, memberitakan kerajaan Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-25. Dan bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi di Roma. Kisah Para Rasul 28 ayat 23, ayat 30-31. Dan di dalam suratnya, Rasul Paulus juga menulis tentang sifat kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Mereka yang tidak akan mewarisi kerajaan Allah, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5 ayat 5. Yesus memberikan kerajaan kepada Allah Bapa ketika dia kembali. 1 Korintus 15 ayat 24-25. Bagaimana daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga, itu juga dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Bagaimana kita berada di dalam kerajaan Allah sekarang? Rasul Paulus mengatakan begini, rekan-rekannya yang melayani bersama-sama dengan dia itu adalah rekan sekerja di dalam kerajaan Allah.
Bagaimana kita dapat dianggap layak untuk kerajaan Allah? Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Jikalau kita menjadi pengikut Kristus dan kita menderita karena namanya, maka kita adalah orang yang telah dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, sehingga mereka semua dapat dihakimi, yaitu mereka yang tidak percaya pada kebenaran dan senang dengan kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2 Timotius 4 ayat 1. Tuhan memelihara kita untuk kerajaan surgawinya, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Penulis surat Ibrani mengacu kepada penerimaan kita sebuah kerajaan yang tidak mungkin terguncangkan. Itu ditulis di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kemudian Yakobus juga menggambarkan orang miskin yang setia itu sebagai ahli waris kerajaan Allah. Itu di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima. Petrus menulis bagaimana kita bisa memiliki akses masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan yang kekal. Bisa dibaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Yohanes adalah saudara dan rekan di dalam kerajaan Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat yang ke-9. Namun ada perbedaan penting dalam pesan kita hari ini. Yohanes Pembaptis, Yesus, murid-muridnya yang memproklamasikan kerajaan Allah. Karena aturan ataupun pemerintahan Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh para nabi adalah tentang dimanifestasikan kerajaan Allah. Selama pelayanan Yesus di bumi, itulah kerajaan atau pemerintahan Allah yang terus berlangsung hingga ke masa depan. Itu adalah Injil kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dan diberitakan oleh Yesus bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Setelah kenaikan Kristus, memproklamirkan kerajaan Allah tetap berlangsung baik sekarang sampai di masa depan. Dilanjutkan oleh para rasul dan pada saat ini dilanjutkan oleh saya dan saudara. Dilanjutkan oleh kita semua yang percaya kepada Yesus. Pemerintahan Tuhan sekarang dimanifestasikan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Mereka dengan senang hati menerima pesan ditambahkan oleh Tuhan sendiri bagi gereja atau kerajaannya, yaitu komunitas orang percaya yang tunduk pada otoritasnya. Wahyu 1 ayat 9. Mereka yang bertahan sampai akhir mewarisi surga dan kerajaan abadi Tuhan kita. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Inilah kabar baik ataupun Injil kerajaan hari ini, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pelayanan pemberitaan Yesus meliputi pemberitaan kerajaan Allah, pemerintah atau pemerintahan Tuhan yang akan datang, seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi seperti Daniel. Sekarang sudah dekat karena waktunya sudah genap. Tetapi Yesus melakukan lebih dari sekedar mengumumkan kedatangan kerajaan Allah. Dia meminta orang untuk bertobat. Dia meminta orang untuk percaya kepada Dia. Kita akan memeriksa panggilannya untuk pertobatan dan iman dalam pelajaran perenungan kita berikutnya. Sementara itu, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita berada dalam kerajaan Allah hari ini? Jawabannya terletak pada apakah kita tunduk pada pemerintahan Tuhan sekarang yang dimanifestasikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20 di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.